ada di dalam sesi 1+1. Setuju? Tadi malam Anda semua mendengarkan Mr. Nathan bercerita tentang mimpinya, kesuksesannya. Itu merupakan bagian dari mimpi yang dia berikan, tapi bukan sesuatu yang di-bragging atau bukan sesuatu yang menjadi kesombongan. Tetapi merupakan mimpi bagi teman-teman semua juga yang ada di sini, kemudian bisa direalisasikan menjadi mimpi kalian. Paham ya? So hari ini sebenarnya banyak sekali daging dan strategi yang diberikan oleh Mr. Nathan Rick kepada kita semua. Yaitu apa yang harus kita kerjakan di dalam bisnisnya. Saya percaya semua dari Anda di tempat ini udah nggak sabar keluar dari ruangan ini dan siap untuk bekerja dan berlari di tahun 2019 ini dengan luar biasa. Siapa? Boleh berdiri yang siap berlari? Yes. Thank you. So teman-teman, sekarang realnya seperti apa? Anda punya begitu banyak plan, Anda punya begitu banyak rencana, tetapi semua rencana dan plan itu harus dibuat sebaik mungkin. Itulah sebabnya kita melihat yang namanya kunci kesuksesan di bisnis ini. Memiliki beberapa siklus, memiliki beberapa pemahaman yang Anda harus mengerti. Saya harus bermimpi dulu, last night, tadi malam, kita mulai diajarkan untuk memiliki mimpi kita kembali. Mungkin mimpi Anda pernah tertidur, pernah hilang, dan dibangkitkan kembali dengan cerita kesuksesan dari seorang Mr. Nathan Rick. Tetapi teman-teman, lewat mimpi ada step berikutnya yang paling penting. Apa yang Anda lihat dari sebuah mimpi tersebut untuk dibuat menjadi sebuah deadline, menjadi sebuah timeline bagi Anda untuk bisa mencapai mimpi yang Anda inginkan. Itu namanya goal setting teman-teman. Dan hari ini harus punya buku untuk mulai mencatat mulai dari sesi 1+1 tadi dan sesi goal setting ini. Dan akan ada sesi massive action, akan ada banyak sesi untuk kita belajar. Leaders yang mulai banyak menulis dalam jurnal mereka adalah orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Anda harus belajar dan siap untuk belajar? Oke, di dalam bisnis ini yang saya katakan tadi, semua Anda memiliki goal, semua Anda memiliki mimpi. Mimpi tersebut harus diberikan yang namanya deadline. Mengapa sih teman-teman? Mengapa Anda dan saya membutuhkan goal setting, membutuhkan goal di dalam hidup kita maupun di bisnis kita? Pertama, Sang Pencipta kita, Tuhan menciptakan universe, alam semesta ini, dan juga menciptakan Anda dan saya melalui proses yang namanya goal setting. Kata tidak? Yes. Kita diciptakan dan desain spesial dengan image of God. Sehingga menurut saya, kalau Tuhan pencipta kita aja, menciptakan kita dan seisi dunia ini dengan rencana yang begitu sempurna, mengapa kita hasil ciptaannya tidak melakukan apa yang Sang Pencipta lakukan? Benar. Itulah sebabnya kita harus bersyukur teman-teman. Saya belajar yang namanya konsep goal setting. Benar-benar real di dalam bisnis ini. Dan saya percaya teman-teman yang sangat serius mau memiliki mental pemenang di dalam bisnis ini di tahun ini. You know what? Mulai tahun ini, 2019, berbeda dengan tahun sebelumnya yang Anda tinggalkan di belakang. Lakukan goal yang berbeda dari tahun lalu dengan tahun ini yang Anda lihat. Anda bisa melihat tema 10X, apa artinya? Artinya Anda melihat kemampuan Anda 10 kali lipat. Lebih dari apa yang Anda pernah bayangkan. Dan pada saat Anda menginginkan itu teman-teman, Anda letakkan itu dengan memiliki deadline dan timeline-nya sebagai sebuah goal setting. Saya akan berbicara sedikit bagaimana sih caranya dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita memiliki keinginan, kita mau menjadi orang yang seperti apa, kita mau memiliki apa, kita mau melakukan apa dalam 5-10 tahun ke depan. Kemudian teman-teman tahu, apa yang teman-teman inginkan
Apa yang ingin teman-teman jadi dalam diri teman-teman? Apa yang ingin teman-teman kerjakan 5-10 tahun ke depan? Buatlah sebuah timeline dan tarik mundur satu persatu. Apa yang ingin Anda kerjakan? Anda ingin menjadi seorang yang influence, berdampak bagi banyak orang. Anda ingin membangun rumah-rumah ibadah. Anda ingin menyekolahkan anak Anda ke sekolah yang baik. Anda masih memiliki kemampuan untuk bisa mensupport orang tua Anda. You know what? Semua yang Anda inginkan, yang namanya goal setting, butuh deadline-nya teman-teman. Dan sama dengan bisnis ini, apa yang Anda ingin harapkan di bisnis ini? Orang yang seperti apa yang ingin Anda kenal dan dikenang bagi semua downline Anda 5-10 tahun. Seperti seorang Nathan Rick saat ini teman-teman dalam 30 tahun karirnya. Dia meninggalkan apa? Legacy. Warisan yang tidak akan pernah berkesudahan. Saya bersyukur sekali boleh dikasih kesempatan untuk mengenal beliau sangat dekat. Bukan hanya sebagai seorang coach dan mentor, tapi seorang yang memiliki hati yang besar. Hati yang besar, hati yang mau berbagi kehidupannya buat banyak orang. Apakah itu juga menjadi mimpi dan goal teman-teman? Yes. Next slide. Goal Anda harus clear. Dalam kesehatan Anda, karir Anda, keluarga Anda, bisnis Anda. Tanpa hal-hal seperti ini teman-teman, Anda tidak akan pernah mencapai yang namanya maximize dari kehidupan Anda. So, kalau kita tahu, kita bicara lebih sempit lagi tentang new skin. Kita sudah mengerti, kita sudah belajar banyak kemarin. Semua dari kita, oke, saya harus buat goal, saya harus sukses dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Tetapi akan sangat baik bagi kita kalau kita mulai melihat tahun ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita capai di dalam bisnis ini. So bagaimana kita belajar untuk set goal kita? Yang pertama, goal harus ditulis. Seseorang yang hanya berharap untuk tidak menulis goalnya, itu hanya ada di angan-angan belaka teman-teman. Siapa yang di sini sudah belajar melakukan goal setting di dalam bisnis mereka? Boleh angkat tangan? Good. Tepuk tangan buat Anda semua. Dan Anda tahu, orang-orang yang menuliskan goalnya dengan jelas dan clear, tahu apa yang mereka inginkan, statistik mengatakan orang-orang ini akan mencapai kesuksesan yang sangat signifikan. Dan ini bukan kata saya. Statistik mengatakan Harvard Study dan juga Dominican Goal Setting Study, mereka mengatakan ada sejumlah orang-orang yang lulus dari Harvard University sekitar tahun 70-an, sepertiga dari orang-orang yang fresh graduate ini, pada saat mereka lulus, mereka ditanya mau kemana mereka setelah lulus. Sepertiga dari mereka berpikir bahwa ya udahlah, udah sekolah susah 4 tahun, sekarang gue mau fun dulu. Gak usah mikirin dulu kerja di mana. Sepertiga dari mereka berpikir saya ingin mencari kerja, saya ingin mendapatkan job yang bagus, saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tetapi mereka tidak menuliskan goal tersebut. Sepertiga lagi dari mereka mulai melihat saya ingin masuk di pekerjaan A dan B, dan mereka mulai menuliskan goal dan harapan mereka setelah keluar dari universitas tersebut. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Mereka melakukan reunion dan university ini ternyata melihat apa yang terjadi teman-teman. Sepertiga populasi dari para mahasiswa ini yang telah lulus 10 tahun sebelumnya dan melakukan goal setting yang jelas dan menulisnya dan tahu exactly kemana mereka ingin pergi. Mereka memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan semua orang-orang yang lulus di tahun sama yang tidak memiliki goal, bahkan punya goal dan tidak ditulis. Luar biasa tidak? Yes. Kalau Anda sudah belajar hal itu, begitu banyak statistik mengatakan seperti itu. Kenapa kita nggak mau melakukan goal setting? Setuju? Oke. So kita bicara tentang goal. Saya akan straightforward message hari ini. Kalau Anda punya goal di bisnis ini, mungkin Anda berpikir, saya adalah orang yang mungkin ingin punya goal 1, 2, 3 juta dalam bisnis ini. Ada yang punya goal seperti itu?
Kalau punya goal yang hanya 1, 2, 3 juta, menurut saya Anda cukup jual produk, setuju? Anda cukup di Indonesia market galvanik 2, 3 udah 2, 3 juta, setuju? Saya yakin orang yang mengundang Anda di tempat ini sangat menginginkan Anda merubah hidup Anda untuk bisa memiliki income yang signifikan di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda juga bisa mensupport kehidupan keluarga, anak dan orang tua Anda. Dan juga berdampak bagi jutaan orang di Indonesia. So mulai menulis teman-teman. Mulai buat keputusan apa yang ingin Anda kerjakan. Di pagi hari tadi 1+1 sesi sangat clear. Sangat clear dijelaskan. Siapa yang goosebump? Apa ya goosebump? Merinding, siapa yang merinding tadi pagi? Yes, saya sampai nggak tahu bikin apa. Tapi teman-teman, pada saat teman-teman sudah mendengarkan presentasi yang seperti itu hanya tinggal sebuah presentasi yang indah jika kita tidak melakukan actionnya. So start dengan menulis apa yang ingin Anda kerjakan. Bagi teman-teman yang masih baru, goal pertama Anda yaitu memiliki 4 orang dalam organisasi Anda. Orang yang sudah mencapai Ruby, Diamond, Blue Diamond, dan Team Elite, bahkan $1 Million Circle. Jangan nyaman, tapi Anda punya next step goal ahead di dalam organisasi ini. Berapa eksekutif yang ingin Anda create dalam power leg Anda? Berapa Ruby yang Anda ingin create dalam organisasi Anda? Goal Anda harus lebih besar dari apa yang Anda pikirkan Anda bisa dapatkannya. 10x, 10 times. Dan ini saatnya buat kita semua untuk keluar, bangkit dari tempat duduknya, zona nyaman kita. Karena ini adalah waktu untuk rekrutmen di tahun ini. Untuk bekerja. Siap? Yes. Setelah membuat goal, Anda harus melihat bahwa untuk mencapai goal tersebut, Anda membutuhkan beberapa strategi. Dan strategi-strategi ini akan membantu Anda di dalam proses rekrutmen Anda untuk mencapai goal Anda. Oke, saya tinggal punya 15 menit lagi. Saya akan sampaikan beberapa hal tentang goal setting. Ada beberapa secret. Ada beberapa kunci kesuksesan bagi teman-teman yang ada di sini. Untuk bisa membantu Anda semua men-set goal dengan benar dan bisa berhasil di dalam melakukan goal setting itu. Saya merasa ini PR yang begitu besar bagi saya. Pada saat Ibu Lani meminta saya membawakan sesi ini. Let's work together teman-teman, let's do together. Saya juga punya goal yang besar dan saya yakin semua teman-teman yang ada di meja depan ini juga punya goal yang besar untuk Indonesia. Bagaimana teman-teman yang di belakang, kalian punya goal yang besar? Siapa yang punya goal yang besar? Oke, thank you. Ada beberapa kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan pertama, ini saya ambil dari mentor saya, slide-nya, tapi saya mendapatkan aha moment yang begitu besar di dalam pengertian kesuksesan dari sebuah goal. Ada beberapa filosofi yang Anda harus pegang, yang Anda harus bawa mencapai proses kesuksesan dalam goal setting Anda. Kebanyakan dari letakkan goal settingnya, kemudian mulai otaknya spaghetti. Ya. Mulai mikir, benar gak buat? Gimana caranya saya nyampe ke situ? Gimana caranya? Itu tadi Nathan Rick ngomong power leg. Saya aja masih punya 5-6 eksekutif. Gimana caranya punya ratusan eksekutif. Kemudian karena kita tidak tahu, kita bingung, kita mulai gak menuliskan goalnya. You know what? Filosofi pertama kunci keberhasilan goal Anda. It doesn't matter and it's not important for you to know how you will get there. Gak penting teman-teman. Karena saya yakin Bu Lani, Mr. Nathan Rick, dia tidak akan pernah membayangkan income mereka bisa menjadi puluhan miliar rupiah, ratusan miliar rupiah. Mereka hanya mengerjakannya. Tapi yang paling penting apa teman-teman? It is more important for you to know what exactly you really want. Apa yang benar-benar teman-teman inginkan, itu yang sebenarnya, yang paling penting, yang bisa dibawa pada saat teman-teman set goalnya. Paham ya teman-teman? So penting gimana caranya nyampe ke sana. Itu akan menjadi magnet bagi kita. Waktu teman-teman set goal, saya mau punya 500.000 OSV. Saya mau punya 20 eksekutif dalam 6 bulan ini. Dan Anda mungkin masih sedikit blur gimana caranya. Sistem
ikuti kata upline, melakukan coaching yang konsisten dengan upline Anda. Dan Anda akan tahu terjadi sesuatu yang berubah dalam environment Anda. Orang akan mulai telepon Anda mulai sangat semangat presentasi kepada banyak orang. Dan itu akan terjadi secara alamiah. But your mindset perlu fokus ini satu. Ini namanya unknown path. Yang kita semua nggak pernah mengerti. Yang diajarkan oleh Mr. Nathan Rick kepada saya. Dan saya mulai memahami ternyata teman-teman. Pada saat saya memiliki mindset seperti ini. For the last 3 months. Saya dapat breakthrough yang luar biasa dalam otak saya. Bagaimana saya bisa men-set goal yang benar dalam hidup saya maupun dalam bisnis saya. Bagaimana dengan teman-teman hari ini? Bisa kita belajar hari ini. Yang kedua. Kunci kesuksesan keberhasilan membuat goal. Pada saat kita sudah set goal yang begitu besar, kunci yang selalu kita dengar di setiap leader di dalam panggung ini, yaitu konsistensi. Setuju? Komitmen, setuju? Disiplin, setuju? Dan pada saat Anda mengalami rejection, penolakan, ada yang keluar dari bisnis ini, ada yang mencuri Anda, mimpi Anda. You know what? Jangan pernah keluar dari arena pertandingan ini. You are not the quitter. You are a finisher. Kita adalah orang-orang yang akan menyelesaikan apa yang sudah kita set di depan. Kita akan menyelesaikan itu bersama-sama. Saya berbicara khusus kepada semua OTG Indonesia. Kita punya goal 1000 ruby. Tahun 2020 saya mau bertanya. Is it possible kita bisa punya 1000 ruby teman-teman? Yakin kurang kencang? 1000 ruby? Berdiri semua yang mau punya 1000 ruby. Yes. Jangan keluar arena. Saya nggak akan pernah bilang, semua orang akan berdiri di sini baik mereka sudah $1 million circle. Apakah ada kesulitan yang mereka alami? Yes. Jangan pernah keluar arena. Anda ada di dalam environment yang baik. Anda ada dalam environment yang saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah sebabnya sangat penting untuk Anda sudah membeli tiket untuk SO depan. Dan stay with the system teman-teman. Review berkala. Pada saat Anda tahu Anda butuh mengejar goal ini dengan konsisten. Cari upline Anda. Cari coach Anda. Bukan mereka yang datang mencari Anda. Bukan mereka yang datang dan mengejar-ngejar Anda. Bukan mereka yang datang begging-begging sama Anda. Setuju? So minggu pertama setiap bulan, dalam 6 bulan ke depan, saya akan melihat akan ada pertumbuhan begitu banyak ruby. Begitu banyak eksekutif di OTG Indonesia. Karena kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sebenarnya di bisnis ini teman-teman. Hal yang lain, kunci keberhasilan dan sebuah goal setting. Everything is recorded. Semua itu terekam di dalam pikiran Anda. Saya tahu banyak orang yang mungkin di tempat ini berpikir, kayaknya deh gue bukan tipe orang yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Jujur, angkat tangan boleh nggak? Karena saya dulu begitu. Ada nggak? Oh ada, sedikit, gak apa-apa. Ada gak di tempat ini yang berpikir saya ini orangnya worth it mendapatkan 100-200 juta per bulan di bisnis ini? Boleh gak kameranya ke sana Bulani? Itu semua yang berjanji di belakang. Yang ingin memiliki 10.000 US dollar, 100 juta per bulan di dalam bisnis ini. Dan hati-hati. Waktu Anda punya goal seperti itu, di dalam perjalanan Anda menjalankan bisnis ini akan ada banyak distraction. Akan ada banyak cerita-cerita yang terimpart di dalam pikiran Anda. Gua gak pinter, ternyata gue jatuh lagi, gue udah jadi ruby, gue jadi lapis lagi, aku udah jadi diamond, aku tiba-tiba jadi ruby lagi. Katanya income ratusan juta, aku masih dapat 20 juta. Katanya 20 juta, saya masih 50 juta. Mulai ragu dalam pikiran Anda. You know what? Saat ini saya mau katakan sesuatu. Pada saat Anda mendengarkan presentasi saya, yang berbicara adalah alam sadar, conscious. Tapi pada saat Anda pulang ke rumah, Anda merekam apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang pernah dibaca, itu berbicara tentang apa yang direkam dalam subconscious. Setuju? So hati-hati untuk merekam sesuatu yang dilihat, didengar, dan dibaca, karena itu terekam dalam subconscious Anda. Itulah sebabnya Mr. Nathan Rick selalu bilang sama saya, baca buku yang baik. Ada jutaan buku di luar sana, tapi you choose the right book, setuju? Akan ada banyak film atau apapun di TV, di bioskop, tapi choose the right movie. Enggak semua film di bioskop bagus, setuju? Saya tidak suka violence movie, saya enggak suka mainkan sesuatu yang harm di otak saya.
Mungkin semua downline saya tahu. Surya tahu. Saya selalu tanya dia, filmnya film apa? Film bunuh-bunuhan? Enggak, saya enggak mau nonton. Because I guard my mind. Saya enggak mau teman-teman. So please saya mau katakan ini. Apapun yang Anda lihat dan dengar, simpan yang baik. Karena apa? 90% action Anda, 90% action Anda itu diinisiasi oleh subconscious mind Anda. Setuju? Sehingga kalau Anda menanam dan mengimpart sesuatu yang jelek di dalam subconscious Anda, yang keluar apa? Keraguan-raguan, ketakutan, kegagalan, cerita yang negatif dalam pikiran Anda. So you have to be careful dalam meraih dan melihat goal Anda. Next. Udah mau habis. Good. Kunci keberhasilan goal Anda. Saya melihat ada satu kunci yang Mr. Nathan Rick sampaikan ke saya for the last 5 months. You know what rahasia dia? Dia menuliskan goalnya. Kemudian dia membaca dan mereviewnya setiap hari 3 kali sehari. Siapa yang sudah melakukannya? Wow, look at ke belakang. Sedikit gak banyak. Gak banyak. Siapa yang hari ini saya bilang, tulis goal Anda, pasang di HP Anda mau jadi seperti apa tahun ini, Anda mau punya berapa eksekutif tahun ini, Anda mau punya berapa income di tahun ini, dan Anda mulai mereview goal itu setiap hari 3 kali sehari minimal. Siapa? Oke, good. Great. Dan daily affirmation. Lihat apa seperti Anda yang Anda inginkan dan Anda sudah perkatakan Indo, it is done. Saya lately sering bicara di kaca. Bicara sendiri self-talk di mirror tentang saya pribadi. Karena begitu banyak tantangan, rejection, penolakan di luar sana. Saya harus mengatakan dan terus katakan berulang-ulang kali di depan kaca. Bahwa aku okay, I'm good, saya special, ya, saya precious, saya berharga di mata Tuhan dan juga manusia. Dan itu mengencourage saya untuk saya bisa memiliki hari dengan lebih baik day by day. Yang lain teman-teman. Di dalam mencapai goal setting, Anda sudah melakukan semua halnya. Anda sudah berusaha untuk menjaga semuanya. Tapi satu pesan saya di tahun ini teman-teman. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Belajar setia dengan hal-hal yang sudah diberikan dari Tuhan kepada Anda. Dan dia akan berikan hal yang lebih besar kepada Anda di dalam bisnisnya. Kalau saat ini Anda punya 4 dan 6 eksekutif dalam organisasi Anda. Anda bersyukur dan Anda berbicara kepada semua tim yang ada. Bagaimana bisa belajar bekerja di tahun ini dengan mengandalkan Tuhan. Anda gak akan bisa pernah bekerja sendiri teman-teman. Percaya? Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang instan, tidak ada sesuatu yang gampang terjadi begitu saja. Semua story sukses yang ada di depan sini kelihatannya nice, kelihatannya keren, tim elit, $1 million circle. Tapi akan Anda pernah tahu ada apa di belakang layarnya si orang itu? Bagaimana Mr. Nathan Rick ditolak dan makan dipermalukan pada saat di awal-awal dia menjalankan bisnis. Nggak ada yang bisa mendengarkan cerita seperti itu dan akhirnya tahu bahwa beliau bisa melewati fase-fase seperti itu. Setuju nggak? Aduh aku terlalu good lakukan new skin. Kayaknya gue nggak mau deh dijelek-jelekin. Kok dokter udah sekolah-sekolah jauh ke Amerika, pulang ke Indonesia melakukan skincare bisnis, suplemen bisnis. Kamu dokter jualan-jualan kayak gini, beneran kamu mau? Doesn't matter. Last night teman-teman, tadi malam, waktu saya menulis goal setting ini, dan saya mempersiapkan slide ini, saya menangis teman-teman. Saya menangis, saya punya goal yang begitu besar. Begitu besar dalam diri saya. Boleh saya cerita sesuatu, Bu Lani? Sebelum saya menjadi tim elit, saya sudah menjalankan bisnis ini for some times. Dan saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya. Ayah saya meninggal tahun 2015. Dan dia menitipkan satu pesan ke Lani. Lani, ajarkan anak saya supaya dia bisa jadi tim elit kayak kamu. My dad passed away. Dan saya akhirnya memutuskan, saya bilang sama Lani, saya mau jadi tim elit. Bantu saya, gimana caranya? Saya udah jadi Blue Diamond begitu lama. Saya mau jadi tim elit yang strong. Bukan hanya just tim elit. I wanna be a strong tim elit. Dan Lani sempat buka sedikit mapping dengan saya.
Itu kira-kira 4 bulan sebelum kejadian ibu saya jatuh. Di bulan November, Desember, Januari, lagi 2 bulan kualifikasi saya selesai. My mom keep asking the question, Genti kapan kamu selesai tim elitnya? Mam bentar, 2 bulan lagi. Setelah itu, mama bisa ya, mama tuh udah punya uang. Tapi mama happy banget kalau kamu bisa kasih mama 50 juta per bulan. Bisa gak sih itu Gen? Ya bisa dong. Ntar lagi mam ya, nilai kualifikasi terus. And you know what? 28 Januari 2018, ibu saya di rumah saya jatuh. Sangat sehat umur 80 tahun, hanya terpleset di ruang makan saya. Jatuh, berdarah kepalanya, terjadi perdarahan. Koma, dokter mendiagnosa hanya 3 hari dia bisa hidup. Dicopot semua selangnya, semua ventilatornya dicopot. Semua keluarga datang dari Australia untuk menandatanganin ibu saya akan meninggal. But until today, ibu saya masih koma dan masih ada. Dan apa yang terjadi? Setelah saya jadi tim elit, saya bisa memberikan dia 50 juta per bulan. Tetapi bukan dalam keadaan hidup yang seperti ini. Dalam keadaan yang koma. Anda sadar. It's very painful for me. But I have a bigger goal for her every day. I talk to her. Ibu saya bersama saya saat ini 24 jam dengan perawat yang lengkap, dengan suasana rumah sakit yang lengkap di rumah saya. You know what? Kalau Anda benar-benar tahu apa yang Anda inginkan, bukan bagaimana caranya Anda di sana, Anda akan melakukan apapun untuk sampai ke sana. Lakukan goal ini bukan buat Anda teman-teman, buat orang tua Anda, buat anak Anda, buat keluarga Anda, buat kota di mana Anda tinggal, buat bangsa ini teman-teman, buat bangsa ini perlu menjadi bangsa yang maju jika entrepreneur presentasinya lebih tinggi dibandingkan yang sekarang ada. Sekarang kita masih di bawah 2% dan kita tidak bisa dikatakan sebagai bangsa yang maju. Tidak ada satu orang pun di luar sana yang memiliki tanggung jawab selain kita teman-teman yang ada di tempat-tempat seperti ini. Go! Sebuah langkah yang sederhana, tetapi itu akan memberikan impact bagi Anda di dalam lingkungan tempat Anda tinggal. Ini presentasi yang terakhir, dan saya hanya mau minta 1 slide video saya. Bagaimana kita akan menyelesaikan apa yang sudah kita tulis. Never give up in reaching your goals. Dan tahun ini, saya percaya tidak akan pernah sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jangan pernah melewati tahun ini atau memulai tahun ini dengan trauma, dengan bagasi yang berat di tahun lalu. Lepasin teman-teman. Dan jangan pernah takut dengan masa depanmu. Tetapi live in now as you always say to me. Live in now. Dan bersyukur, be grateful yang ada. Dan menjadi orang yang kuat teman-teman. Mari kita lihat 1 video ini teman-teman. Anda melihat ada mama bear, dia keluar dengan baby bearnya. Dia ingin pergi ke puncak gunung yang tinggi teman-teman. Baby bear itu cukup struggling untuk naik sampai ke atas bukit ini. Si mama bear berusaha untuk naik secepat mungkin sampai di atas. Karena itu menjadi goal dan tujuan bagi si mama bear ini. Tapi Anda melihat ada baby bear ini. Begitu sulit dia naik. Tapi dia ingin sekali mengikuti mama bearnya. Dia ingin sekali crawling seperti ini. Tidak mudah bagi dia. Dia bisa melihat ibunya sudah di atas. Dia bisa melihat upline-nya sudah sukses. Dia bisa melihat orang yang dia coach sudah menjadi $1 million circle. Tapi why dia feel so hard untuk ada di situ. But the coach, the mentor, your parents di atas itu selalu mengencourage si baby bear ini. Come on, you can do it. You can do it. Dan Anda bisa melihat baby bear itu crawling. Perlahan-lahan jatuh lagi. Jatuh lagi. The mama bear keep going baby. Keep doing it downline. You can do it. This year is gonna be different. Tapi dia jatuh. Dia jatuh kembali. Sulit.
Kelihatannya nggak mungkin. Gimana caranya saya naik ke atas? Nggak mungkin. Bagaimana? Saya udah masuk ke dalam jurang. Saya jatuh ke bawah. Oh, saya nggak berhasil. Dia mulai melihat ada jalan pintas. Dia mulai melihat, wow, ada karang. Kayaknya saya nggak boleh lewat situ. Saya melakukan review. Saya melakukan rerouting strategi. Saya melakukan sesuatu yang berbeda. Dia mulai merangkak kembali. Saya harus ketemu mama bear saya. Saya harus mau menjadi seperti yang di mentor saya. Saya akan lari, saya akan naik kembali dengan routing yang berbeda. Dengan strategi yang berbeda. The mama bear still believe in her. Dan dia akan naik ke atas teman-teman. Dan terus berjalan. Sulit. Gimana kalau aku jatuh lagi? Aku udah 2 kali jatuh. Aku udah 2 kali konsolidasi. Aku udah 2 kali gagal. Aku udah gak ngerti lagi. Gimana caranya? But mama bear bilang, you can do it. You can do it. And you can do it. And you can do it. And look at this teman-teman. Apa yang terjadi? Seorang mentor, seorang coach sangat ingin Anda sukses. Kita semua ingin Anda sukses. Dan apa yang terjadi finally? Dia tiba di sana teman-teman. Bersama-sama dengan mentornya. Bersama-sama dengan mama bearnya. Seorang upline tidak ada yang pernah lebih bahagia melihat goal downline-nya bisa tercapai bersama-sama. Kesuksesan di bisnis ini is not about you. It's about the teamwork. Semua dari Anda memiliki hak untuk sukses di bisnis ini. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. Selamat melakukan goal setting tahun ini, sukses buat kita semua. Terima kasih.